Alhamdulillah, kita senantiasa menghaturkan pujian kita dan juga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah masih mengizinkan kita untuk menuntut ilmu, untuk menghadiri majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Bukti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, yufaqihuhu fid din. Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia tentang agamanya. Dan seseorang tidak akan mungkin faham dengan agamanya kalau dia tidak duduk di majelis ilmu, kalau dia tidak hadir di majelis ilmu. Karena itu kesempatan hadir di majelis ilmu adalah bukti atau tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hamba-hambanya. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang tanda seorang hamba mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan dari kitab Al-Wabil Thayyib min Kalimatit Thayyib yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, yaitu tentang pembatal amal, ya, mengenal pembatal amal. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sebelum kita baca kitabnya, kita sampaikan dulu bahwa pembatal amal itu yang dimaksud di sini adalah pembatal dari segi pahala, ya. Karena pembatal amal itu ada dua. Maksudnya ya ada dua. Yang pertama yaitu pembatal bagi zat amal itu sendiri. Pembatal bagi zatnya, ya, zat amalan itu sendiri. Maka jika batal amalan itu berarti dia tidak menggugurkan kewajiban dan harus dikerjakan ulang, ya, jika dia adalah merupakan sebuah kewajiban. Dan ini biasanya dibahas oleh para ulama di ilmu fikih. Misal seseorang melakukan solat fardu, ya, solat asar misal, itu kan wajib. Nah, ketika dia melakukan solat asar wajib, kemudian di pertengahan solat dia melakukan pembatalnya, ya. Ya, misalnya buang angin atau berbicara dalam solat, itu kan batal solatnya. Maka ketika batal solatnya, itu yang batal itu memang zatnya, ya, solat itu secara keseluruhan batal. Nah, dengan batalnya solat, dia berarti dituntut untuk apa? Mengerjakan ulang, karena dia kewajiban kan. Jadi dia dituntut untuk mengerjakan solat asar, ya, diulang, ya, diulang solat lagi. Jadi ini pembatal seperti ini dibahas di kitab-kitab fikih, yaitu misal pembatal puasa apa, pembatal solat apa, begitu. Nah, kemudiannya makna yang kedua pembatal amal di sini adalah pembatal pahala amalan. Jadi bukan zatnya tapi pahalanya. Nah, dalam artian amalannya tetap sah. Amalannya tetap sah sebagaimana kita sebutkan pada pekan lalu. Misal seseorang solat, ya, solat asar, dia penuhi syaratnya, rukunnya, wajib-wajibnya, tapi dia tidak khusyuk di sana, asal solat saja begitu, maka solatnya tetap sah.
tapi mungkin dia tidak mendapatkan pahala. Nah, ini bedanya adalah kalau tadi yang pertama dia dituntut untuk mengerjakan ulang karena dia kewajiban. Yang kedua, dia tidak dituntut untuk mengerjakan ulang karena sah solatnya, tanpa khusyuk itu sah. Tapi mungkin dia tidak mendapatkan pahala, hanya sekedar penggugur kewajiban saja. Nah, jadi dua makna ini pembatal ini. Yang pertama pembatal zat amalan atau fisik amalan. Yang kedua pembatal pahala. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah, ayat 264. Surah Al-Baqarah ayat 264. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, jangan kalian merusak. Tubtilu itu kan batal. Jangan kalian batalkan sedekah kamu bil manni wal adza, dengan menyebut-nyebutnya. Manni itu menyebut-nyebutnya, baik kita sebut ke orangnya langsung atau ke orang lain. Misal kita pernah membantu si fulan atau fulanah, kemudian kita sebut ke dirinya langsung, oh dulu yang bantu saya itu kan, yang bantu kamu itu kan saya. Nah, kalau bukan saya yang bantu kamu dulu, mungkin sekarang kamu tidak menjadi apa-apa. Ini menyebut-nyebut tidak boleh. Atau kita sebut kepada orang lain agar mendapat pujian dari orang lain, kita sebut bahwa kita telah membantu fulan atau fulanah. Tidak boleh, kata Allah Subhanahu wa taala, bil manni wal adza. Nah, wal adza, dan jangan batalkan pahala sedekah kalian dengan al-adza. Al-adza itu menyakiti perasaan penerima. Jadi menyakiti perasaan penerima juga tidak boleh, ya. Apa saja hal-hal yang bisa menyakiti hati orang yang menerima bantuan itu, ya, orang yang menerima sedekah itu, ya kita sandarkan pada diri kita. Coba kita posisikan diri kita sebagai orang yang menerima bantuan. Kita posisikan diri kita menjadi orang yang dibantu, menjadi orang yang dikasihani dan semisalnya. Misal ada orang yang membantu si fulan, misal bantuannya mungkin ya 50.000, 100.000, tapi minta di foto, di video, kemudian disebarkan di media sosial. Ini tidak boleh, ya. Tidak boleh. Atau memberikan 1-2 bungkus nasi kemudian difoto demi konten, ya, masukkan ke YouTube dan semisalnya. Ini tidak boleh. Coba kita berada di posisi dia. Mau enggak kita gara-gara 1-2 bungkus nasi kemudian foto kita disebar di media sosial? Semua orang tahu kalau kita menerima bantuan 1 atau 2 bungkus nasi. Jadi sebagaimana hati kita tidak mau disakiti, maka perlakukan orang lain seperti itu juga. Bukankah memberi tanpa diketahui orang lain itu lebih baik? Bukankah membantu sesama kaum muslimin tanpa diumbarkan, tanpa dipamerkan itu lebih besar pahalanya? Ini saya bercerita tentang keumuman saja, ya, keumuman saja. Kalau misal ada yang donatur, ya, donatur, dia memberikan sejumlah dana kepada orang lain, ya, untuk misal untuk menyantuni anak yatim. Kemudian donaturnya bilang, saya tidak bisa ke lokasi saat pembagiannya, saat penyerahan dananya, tapi saya minta foto, ya. Nah, ini boleh, tapi nanti fotonya cukup dikasihkan kepada donaturnya saja, ya, yang membiayai saja, begitu. Atau kalau mau memotivasi orang lain, kita kan sekarang sudah zamannya media. Nah, jadi kita memang perlu mengundang orang lain untuk berbuat kebaikan. Silahkan, tapi coba wajahnya jangan dilihatkan, ya, wajahnya jangan dilihatkan, begitu. Jadi jangan sampai kita
memberikan kebahagiaan sesaat kepada saudara kita, tapi setelah itu dia menahan rasa malu untuk sepanjang masa. Ya, menahan malu sepanjang masa tidak boleh, ya. Itu maksud dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian. Pahala sedekah itu besar. Sedekah itu pahalanya besar. Sedekah itulah yang amalan yang bisa meredam kemurkaan Allah. Sedekah itu, infak itu pahalanya luar biasa, bisa meredam kemarahan Allah. Kalau kita merasa punya dosa, kita merasa punya kesalahan kepada Allah, yang dengan kesalahan itu kita tahu bahwa Allah sangat murka kepada kita, sangat jijik kepada kita, maka untuk meredam rasa marah Allah Subhanahu wa taala, bersedekahlah, berinfak, ya, dan usahakan tidak ada yang tahu. Maka itu lebih mujarab lagi. Itu lebih mujarab lagi. Jadi kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari pembahasan kita dalam ayat ini adalah bahwa pembatal di sini adalah pahalanya, bukan amalannya. Ya, bukan amalannya. Jadi amalannya telah sempurna, telah selesai. Tapi ada beberapa hal memang kalau kita lakukan dia akan merusak pahala. Begitu. Kemudian seperti contoh juga di firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hujurat, ya, surah Al-Hujurat ayat 2. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi. Lebih dari suara Nabi. Pelajarannya dari sini kaum muslimah, ya, mengangkat suara melebihi suara Nabi itu tidak boleh. Berlaku juga kepada orang yang lebih tua dari kita, orang yang lebih berilmu dari kita. Tidak boleh kita karena sering ikut pengajian, kedua orang tua kita belum mengaji, kemudian kita menyampaikan firman Allah, menyampaikan hadis Rasulullah untuk mendakwahi mereka dengan suara yang tinggi. Ini tidak boleh. Berlemah lembut, ya, kepada orang tua, kepada pasangan dan semisalnya. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain. An tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadari. Jadi dosanya di sini adalah mengangkat suara melebihi suara Nabi. Akibatnya apa? Pahala amalan terhapus. Jadi ada loh dalam agama kita ini dijelaskan dalam Al-Quran bahwa ada dia amalan-amalan pembatal zat amalan tersebut. Tapi ada juga pembatal-pembatal pahalanya saja. Tapi amalannya tetap sah dan tidak dituntut untuk mengulangnya. Ya. Jadi kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita kembali kepada kitabnya, kita baca tentang mengenal pembatal amal. Kata beliau, "Fama'rifatu ma yufsidul a'mala fi hali wuqu'iha." Maka mengetahui hal-hal atau apa saja yang merusak amalan saat dalam pelaksanaannya. Saat dalam pelaksanaan, misal solat, nah dari takbir sampai salam itu apa pembatalnya? Maka ini patut bagi seorang muslim dan muslimah untuk mengetahuinya. Fa ma'rifatu ma yufsidul a'mala fi hali wuqu'iha.
maka mengetahui segala hal yang membatalkan atau merusak amalan dalam pelaksanaannya, wa yubtiluha, dan yang membatalkannya, wa yuhbituha, ya, ba'da wuqu'iha, dan membatalkannya setelah selesai dari pelaksanaannya. Jadi dua-duanya kita harus mengerti apa pembatal salat mulai dari takbir sampai salam, ya. Kemudian apa pembatal pahala solat setelah selesai solat itu. Maka kata beliau, min ahammi ma yanbaghi an yufattisha alaihi al-abdu. Hal seperti ini wajib atau mesti digali oleh setiap hamba. Mesti peduli dia. Karena tidak boleh ibadah capek-capek tapi tidak tahu kita apa pembatalnya. Wa yahrusu ala ilmihi wa yahdharuhu, dan hendaknya seorang hamba itu, ya, berusaha keras untuk mengetahuinya, untuk mempelajarinya, kemudian dia menghindarinya, ya, wa yahdharuhu, dan menghindarinya, menjauhinya, pembatal atau perusak amalan itu. Kemudian waqad jaa fi atharin ma'ruf, dan telah datang dalam sebuah athar yang ma'ruf, yang sudah terkenal. Tapi dalam kitab ini beliau tidak menyebutkan dari kitab mana dan riwayat siapa yang beliau sampaikan. Dalam sebuah athar itu mengatakan, innal abda la ya'malu al-amala sirran lillah. Sesungguhnya seorang hamba melakukan sebuah amalan sirran, tersembunyi, lillahi, ikhlas karena Allah, la yattali'u alaihi ahadun illallah, tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada seorang hamba beribadah karena Allah, ikhlas karena Allah, tersembunyi. Tidak ada yang melihat ibadahnya kecuali Allah. Fayatahaddatsu bihi, kemudian besoknya dia cerita. Maka apa kata beliau? Fayantaqilu min diwanis sirri ila diwanil alaniyah. Maka berubahlah catatan amalannya tadi yang asalnya dicatat sebagai amalan tersembunyi, kemudian berpindah kepada catatan amalan terang-terangan, ya, terang-terangan. Kemudian penjelasannya dari athar ini adalah, fa in tahaddatsa bihi li sum'ati, kalau dia cerita untuk sum'ah, ya, kalau riya beribadah untuk dilihat orang lain, semakin dilihat semakin semangat dia. Kalau sum'ah untuk diceritakan ke orang lain. Wa talabal jah, kemudian dia bercerita tentang amal ibadahnya itu karena ingin mendapatkan kehormatan. Wal manzilah inda ghairillahi ta'ala, kemudian dia menceritakannya itu untuk mendapatkan kedudukan di sisi makhluk. Maka apa konsekuensinya? Abtalahu, ceritanya itu akan membatalkan amalannya yang telah lalu, yang amalan yang sedang dia ceritakan itu, ya, kama lau fa'alahu lidzalik, maka hukumnya sebagaimana dia melakukan ibadah itu untuk diceritakan, ya, untuk diceritakan. Padahal dia mengerjakannya mungkin karena Allah, sebagaimana tadi disebutkan, innal abda la ya'malu al-amala sirran lillah, sesungguhnya seorang hamba ketika berbuat ibadah tersembunyi, ikhlas kepada Allah, itu asalnya ikhlas karena Allah, tapi besoknya mungkin dia ceritakan, maka hukumnya sama seperti asal atau mulanya dia berbuat ibadah itu memang bukan untuk Allah, begitu hukumnya. Ya, mungkin
Contoh-contohnya banyak ya. Misal eh, secara tidak langsung ya, mungkin secara tidak langsung dia tidak mengatakan dia orang soleh, solehah, hendak, tapi mungkin lewat sindiran-sindiran halus. Misal di bulan Ramadan, ya, di pertengahan malam, di jam 2 atau jam setengah 3, dia buat status misal di medsosnya, ya, di galeri, ya, WA dan semisalnya. Dia buat ungkapan misal, ya, heningnya malam, ya, heningnya malam atau heningnya sepertiga malam bulan Ramadan, ya, sambil foto sajadah, di foto sajadah, kemudian diupload, buat kata-katanya heningnya sepertiga malam bulan Ramadan. Jadi setiap orang melihat statusnya itu, maka orang-orang akan berpikir dan beranggapan bahwa yang membuat status ini, dia membuat statusnya di sepertiga malam. Kemudian kata-kata di statusnya juga heningnya sepertiga malam bulan Ramadan, sehingga melahirkan pikiran dari orang dia sedang tahajud, dia sedang sholat malam. Maka ini juga harus hati-hati kaum muslimah. Dan ini banyak terjadi, banyak, ya. Atau misal ada WA masuk ke HP kita dan tidak kita buka, dari sore tidak kita buka, dari maghrib tidak kita buka, kemudian kita bukanya kapan? Jam 2 malam. Jam 2 malam. Lalu kita balasnya gini, besok saja ya kita bahas. Besok saja kita bahas. Sekarang sudah malam, setengah 2. Jadi anggapan orang yang menerima balasan WA kita itu, oh si fulan atau fulanah jam 2 terbangun membalas WA, besok saja kita bahas, mungkin dia sedang sholat tahajud nih. Begitu. Jadi begini kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita itu dituntut untuk memang menutup celah. Ya, menutup celah agar amalan-amalan kita itu tidak rusak dengan niat kita. Memang enggak langsung kita bilang ke orang-orang malam ini saya tahajud. Kalau sempat kita bilang seperti itu, orang akan menjauhi kita. Maka muncullah syaitan, bagaimana cara kita menghiasi kata-kata sehingga dalam kata-kata itu kita tidak menjelaskan diri kita soleh atau solehah, tapi kita menggiring otak orang lain berfikir bahwa kita sedang melakukan amal soleh. Ini juga tidak boleh. Kalau kita niatkan memang seperti itu, ya, tidak boleh. Begitu. Kemudian kata beliau, kita lanjutkan. Fa in qila, jika dikatakan fa idza taba hadza hal ya'udu ilaihi thawabul amal. Bagaimana hukumnya jika seseorang sudah bertaubat dari sebuah maksiat. Maksiat misal dia berbuat amal ibadah, tapi dia riya, ya, dia riya atau sum'ah. Kalau dia bertaubat, bagaimana hukumnya? Apakah pahala dari solat tahajudnya tadi tetap dihitung? Ya, solat tahajud, kemudian besok paginya diceritakan ke orang lain. Apakah pahalanya bisa balik? Ya, bisa kembali. Nah, ungkapan bisa kembali ini kaum muslimah berarti Islam telah menganggap dia tidak berpahala, gitu ya. Kan pertanyaannya begitu. Fa idza taba hadza hal ya'udu ilaihi thawabul amal. Kalau seseorang taubat dari rianya, taubat dari sum'ahnya, apakah pahalanya bisa kembali? Pahala amalan yang dia ceritakan tadi bisa kembali? Ungkapan kembali ini berarti pahalanya telah pergi sebelumnya, gitu kan? Telah pergi. Maka kata beliau, in kana
qad amilahu li ghairillahi ta'ala, kalau dia melaksanakan ibadah itu, solat kah, solat wajib kah, solat tahajud kah, baca Al-Quran kah, sedekah kah, puasa dan semisalnya, kalau dia kerjakan memang dari awal sebelum dia solat itu niatnya solat ini untuk selain Allah, ya, untuk selain Allah, wa auqa'ahu bihadhihi niyyah, dan dia melakukannya dengan niat ini, niat selain Allah, fa innahu la yanqalibu salihan bitaubah, maka kalau dia bertaubat pun amalannya yang tadi dikerjakan karena selain Allah tidak menjadi saleh, tidak menjadi berpahala, tidak menjadi berpahala. Kemudian bal hasbut taubati an tamhuwa anhu iqabahu, ya, taubat itu hanya berfungsi untuk menghapus dosanya. Jadi ada seseorang, ya, misal solat tahajud tadi di pertengahan malam di bulan Ramadan, dia solat, besok paginya dia cerita ke orang-orang kalau tadi malam dia solat enggak sempat balas WA dan semacamnya, maka ini pahalanya solat tahajud itu telah hilang, telah hilang. Atau dia memang solat tahajud itu dari awal niatnya untuk untuk memperlihatkan ke orang-orang, solat tahajud lah malam-malam supaya ada bahan untuk status WA gitu kan, maka hal ini kalau dia bertaubat, menyesal, misal dia besok menyesal dia kan, maka hal ini taubatnya itu hanya menghapus dosanya, karena itu berdosa, ya, beribadah niat dari awalnya untuk selain Allah, untuk diperlihatkan kepada makhluk, kepada temannya, maka tidak boleh. Ketika dia bertaubat, ya, taubatnya itu hanya menghapus dosa, sementara solatnya yang sejak awal dia niatkan untuk selain Allah itu tidak bisa, tidak sah, ya, tidak sah. Jadi ada pemisah di sana, sah atau tidak sah, kemudian berdosa atau tidak, ya. Kata beliau, fayasiru la lahu wa la alaih, maka posisinya seseorang ini yang tadi solat tapi niatnya bukan karena Allah, kemudian dia bertaubat besoknya, maka posisinya la lahu wa la alaih, dia tidak mendapatkan keuntungan, dalam artian solatnya tadi tidak berpahala, karena kan diniatkan untuk orang lain bukan karena Allah, jadi solatnya tidak berpahala. Nah, kemudian wala alaih, dia juga tidak berdosa. Kenapa? Karena sudah taubat. Begitu. Jadi dia enggak dapat untung, enggak dapat rugi dari segi pahala. Nah, tapi kalau rugi waktu ada, ya, rugi dari waktu, dia bangun tengah malam, sholat capek, ya, ruku sujud capek, tapi karena niatnya selain Allah, dia enggak dianggap berpahala, ya, begitu. Kemudian wa amma in amilahu lillahi ta'ala khalisan. Nah, ini perbedaannya. Adapun jika dia melakukan amal ibadah itu dari awalnya ikhlas karena Allah, dari awalnya ikhlas, berbeda dari yang tadi. Tadi memang dari awal untuk manusia, tapi sekarang wa amma in amilahu lillahi ta'ala khalisan, kalau dia melakukan sejak awal solat itu misal, atau ibadah yang lainnya lah, kita umpamakan solat saja, kalau dia kerjakan dari awal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, thumma 'urida lahu 'ujubun aw riya, kemudian di pertengahan solat atau pertengahan amalan lainnya itu datang dalam dirinya ujub. Ujub itu rasa bangga terhadap dirinya, atau riya, atau tahaddatsa bih, atau dia menceritakan kepada orang lain. Kemudian kan itu di pertengahan tuh. Kemudian setelah selesai ibadahnya, selesai sholatnya, taba, dia bertaubat. Min ba'di dzalika wa nadim, selain dia bertaubat dan dia menyesali perbuatannya, ujub, riya dan bercerita tadi, dia menyesali. Maka kalau seperti ini kondisinya,
fahadha qad ya'udu lahu thawabu amalihi. Kalau begini, maka saat dia bertaubat kembali sempurna pahala dari amalannya, wala yahbitu atau yahbatu, tidak batal. Waqad yuqal innahu la ya'udu ilaih. Ya, tapi sebagian pendapat lagi ini tidak dihitung, ya, tidak dihitung amalan sebelumnya. Jadi misal ya. Contoh, ya, ada seseorang imam, misal imam solat, dari awal dia mengimami kaum muslimin, niatnya saat sebelum dari takbir itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah, niatnya ikhlas karena Allah. Tapi di rakaat kedua atau memang rakaat pertama saat dia membaca beberapa ayat, terdengar sama dia tangisan dari belakang, tangisan dari jamaah, tangisan dari makmum. Maka saat itu ya syaitan itu kan enggak berhenti ya untuk menggoda. Maka mungkin saat itu hadir dalam hatinya, Masya Allah, dengan berkat bacaan saya yang merdu, tajwid saya yang bagus, kemudian bacaan saya ini membuat jamaah, membuat makmum menangis dengan bacaan saya, tersentuh dia. Maka ini sudah ujub dalam hatinya, ya, dan dia pun berusaha untuk memperindah kembali bacaannya. Maka ini kan sudah melenceng gitu. Dari awalnya dia ikhlas karena Allah, tapi di pertengahan tadi karena ada yang menangis mendengar bacaan dia, kemudian dia berusaha untuk memperindah kembali bacaannya. Ini sudah niatnya kepada makmum, kemudian mungkin ini kan berdosa, ini tidak boleh. Tapi ketika dia bertaubat, ya, menyesali, benar-benar menyesal, maka amalannya, solatnya tadi, pahalanya dia dapat sempurna karena Allah, ya. Nah, pekan lalu kita bahas seseorang yang solat meskipun satu masjid, satu shaf, itu bisa saja berbeda-beda pahalanya, tergantung kualitas keimanan, tergantung bagaimana dia mengagungkan perintah Allah. Nah, ya, jadi itu berbeda-beda, termasuk makmum dan imam berbeda-beda. Yang kita bahas di sini adalah dia akan mendapatkan pahala sempurna ketika dia telah bertaubat. Maksudnya ujubnya tadi tidak dihitung, sudah dihapus kalau dia bertaubat. Dengan syarat dari awal dia niatnya solat mengimami itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dari awal memang bukan karena Allah, dia terhapuskan. Ketika dia bertaubat, maka dia tidak berdosa dan juga tidak berpahala. Begitu. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal mas'alatu mabniyatun ala aslin. Dan masalah ini maksudnya ketika seseorang bertaubat, apakah pahalanya balik atau tidak dianggap karena riya, ujub, sum'ah, ya. Maka masalah ini kembali kepada asal, kata beliau. Apa asalnya? Misal, dibuat misal, wa huwa anna riddata hal tuhbitu al-amala bimujarradiha. Yaitu apakah tindakan murtad membatalkan amalan, aw la yuhbituhu illa al-maut 'alaiha, atau tidak membatalkan kecuali dia mati dalam keadaan murtad. Ya. Jadi pembahasannya duduk dulu nih, bahwa apakah pahala amal ibadah yang kita lakukan kemudian kita riya, sum'ah, ujub, setelah itu kita tutup dengan taubat, memang benar-benar menyesal, apakah pahalanya kembali? Maka kata Syekh ini, ya, masalahnya sama-sama seperti permisalan tindakan murtad. Ya, apakah murtad itu membatalkan amal atau tidak? Begitu. Nah, fihi lil ulama qaulan. Bagi kalangan ulama ada dua pendapat tentang murtad ini, tindakan murtad. Wa huma riwayatani 'anil Imam Ahmad. Dan ini diriwayatkan dari Imam Ahmad. Apa? Fa in qulna
tuhbitul amal binafsiha. Ya, kalau kita katakan bahwa murtad itu, tindakan murtad itu menghapus amalan semuanya, menghapus amalan. Ya, famata aslama ista'nafa al-amal al-amalu wa batala ma kana qad amila qabla al-islam. Yaitu kalau kita katakan murtad itu menghapus semua amalan, maka ketika nanti seorang murtad ini dia menjadi mu'allaf, dia masuk Islam kembali, maka amalan dia sebelum murtad itu, saat dia muslim atau muslimah, itu tidak dianggap. Ini pendapat pertama, tidak dianggap. Kalau dia masuk Islam, maka saat dia masuk Islam itu, itulah startnya. Perhitungannya dimulai dari situ. Catatan amalan ibadahnya dimulai dari saat dia menjadi mu'allaf. Misal seseorang, ya dulu mungkin dia pernah dari kecilnya mondok, ya mungkin mondok SMP, SMA, mondok, kemudian tamat dari pondok, ya dia sudah hafal Al-Quran, banyak hafalan hadisnya, banyak puasanya, banyak zikirnya, ya. Kemudian dia saat tamat dari pondok dia kuliah. Saat kuliah, di kuliah dia mempelajari tentang liberal, misal liberalisme, yang menganggap semua agama sama. Kemudian dia murtad, misal dia murtad. Setelah dia murtad, di umur 40 tahun mungkin sadar dia dan balik lagi ke Islam. Maka saat dia masuk Islam di umur 40 tahun, menurut pendapat pertama, di umur 40 tahun itulah startnya. Mulai dari situ dihitung amal ibadahnya. Adapun perbuatan dia selama kafir itu tidak dihitung, dihapuskan. Dan perbuatan dia, amalan dia saat dia kecil mondok sampai dia menjadi murtad, selama dia muslim atau muslimah saat dia mondok itu juga enggak dihitung, dihapuskan semuanya. Jadi baiknya dihapuskan, buruknya dihapuskan. Mulainya saat umur 40 tahun. Ini pendapat yang pertama. Jadi murtad itu membatalkan amalan. Nah, menurut yang kedua, la yuhbitul amal. Murtad itu tidak membatalkan amalan. Ini pendapat yang kedua. Murtad itu tidak membatalkan amalan. Illa idza mata murtaddan. Kecuali dia mati dalam keadaan murtad. Mati dalam keadaan murtad. Famata ada ilal Islam ada ilahi thawabuhu. Kapan dia kembali kepada Islam dalam keadaan mu'allaf, maka balik lagi pahala dari amalan-amalan dia selama muslim dulu. Ini disebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, ya. Coba kaum muslimah diperhatikan di surah Al-Baqarah ayat 217. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini panjang ayatnya, ya, dari 217 Al-Baqarah. Awal ayatnya itu يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. Mulainya dari sini, وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ di Al-Baqarah ayat 217. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ, siapa yang murtad atau berbalik dari agamanya dari kalian, fayamut, kemudian dia mati, meninggal dunia, wa huwa kafirun, dan dia mati dalam keadaan kafir, faulaika, maka mereka itulah habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka itulah yang batal pahala amalannya di dunia dan di akhirat. Jadi dalam Al-Quran ini disebut apa? Kalau dia murtad
kemudian dia mati dalam kemurtadannya, itu yang membatalkan amal ibadahnya semasa dia muslim dulu. Tapi kalau dia murtad, ya murtad, kemudian sebelum mati Allah beri hidayah masuk Islam, maka amalan dia saat dia muslim dulu sebelum murtad itu tetap berjalan, tetap dihitung, ya. Wallahu taala a'lam. Kemudian wa hakadzal 'abdu idza fa'ala hasanatan. Begini juga seorang hamba kalau dia melakukan sebuah kebaikan. Thumma fa'ala sayyi'atan tuhbituha. Kemudian dia melakukan maksiat, keburukan, maka keburukan itu menghapuskan hasanahnya, kebaikan dia. Ya, hasanahnya, kebaikan dia. Kemudian thumma taba min tilka sayyi'ah. Kemudian dia bertaubat dari keburukan itu. Hal ya'udu ilaihi thawabu tilkal hasanati al-muqaddimah? Apakah pahala kebaikan dia yang terhapuskan karena keburukan dia itu bisa kembali dengan taubatnya? Maka kembali kepada kaidah asal. Ya, dia kembali. Ya, dia kembali. Jadi ada yang melakukan kebaikan, setelah kebaikan melakukan keburukan. Kaedahnya kebaikan dan keburukan ini, kata beliau, tatadafa' wa tataqabal, saling menghapuskan dia. Kalau kita melakukan kebaikan, kebaikan itu menghapuskan keburukan yang lalu. Kalau kita melakukan keburukan, maka keburukan ini menghapuskan kebaikan yang lalu. Jadi siapa yang datang berarti menghapuskan yang ada, ya, menghapuskan yang lainnya. Jadi saling tabrakan dia. Jadi kata beliau, ketika orang melakukan kebaikan dia dapat pahala. Nah, saat dia melakukan keburukan dia dapat dosa, maka keburukannya ini menghapuskan kebaikannya yang lalu. Nah, karena dia menyesal, dia bertaubat. Apakah pahala kebaikan dia yang telah terhapuskan dengan keburukan dia tadi bisa kembali? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yazal fi nafsi syai'un min hadhihi al-mas'alah. Masya Allah, ini luar biasa. Kalau beginilah sikapnya para ulama, memang betul-betul sayang kepada umat. Apa kata beliau? Walam yazal fi nafsi syai'un min hadhihi al-mas'alah. Saya terus, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, saya terus berfikir tentang masalah ini. Masalah ini maksudnya apa? Mana yang lebih benar? Ya, mana yang lebih sahih antara kedua pendapat? Apakah setelah taubat seseorang itu kembali pahala kebaikannya yang dulu atau tidak? Begitu. Walam azal harisan ala sawabi fiha. Dan aku terus berusaha kuat untuk mencari kebenaran di antara keduanya. Wa ma ra'aitu ahadan syufiya fiha. Dan aku tidak mendapatkan seorang pun yang bisa memberikan penjelasan yang matang dalam hal ini, kata Imam Ibnu Qayyim. Walladhi yadhhar li, tetapi dalam pandangan saya yang benar adalah, katanya. Kemudian beliau menyebutkan wallahu taala a'lam wa bihil musta'an wala quwwata illa billah. Jadi beliau, ya, untuk menentukan pendapat mana yang benar di antara kedua ini, apakah orang yang sudah taubat bisa kembali pahalanya yang dulu atau tidak, beliau sebelum menjawab itu, ini bentuk kehati-hatian beliau dalam memberikan jawaban, karena beliau tahu jawaban beliau ini akan banyak yang diikuti oleh kaum muslimin. Apa kata beliau? Wallahu ta'ala a'lam. Ya, dan Allah yang lebih tahu daripada saya. Wabihil musta'an, dan Allah tempat kita meminta tolong. Wala quwwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Barulah beliau masuk kepada jawaban beliau. Annal hasanati was sayyiati tatadafa'u wa tataqabalu.
sesungguhnya kebaikan dan juga keburukan dia saling bertabrakan, saling bertentangan, kata beliau. Sebagaimana kita sebutkan tadi, kalau datang kebaikan menghapuskan keburukan, kalau ada keburukan menghapuskan kebaikan. Wa yakunu al-hukmu fiha lil ghalib, dan yang menjadi penentu di dalam kedua hal ini, maksudnya antara kebaikan dan keburukan, adalah yang ghalib, yang dominan, yang lebih banyak, yang mayoritas menurut beliau. Wa huwa yaqhiru al-maghlub, dan yang kebaikan itu, yang dominan itu akan mengalahkan yang minoritas, ya, mayoritas mengalahkan minoritas. Kalau hasanatnya, kebaikannya lebih dominan, mayoritas ketimbang dosanya, maka nanti pahala itu akan mengalahkan dosa, mengalahkan keburukan. Wa yakunu al-hukmu lahu, dan dialah yang menjadi hukum, jadi penentu. Hatta ka'anna al-maghluba lam yakun, sehingga atau sampai yang minoritas itu tidak terlihat. Jadi maksudnya dosa-dosa itu sampai enggak terlihat saking banyaknya pahala-pahala dari seseorang. Fa idza ghalabat 'alal 'abdi al-hasanatu, kalau seorang hamba lebih banyak kebaikannya timbang keburukannya, dafa'at hasanatuhu al-katsiratu sayyi'atih, maka kebaikan dia yang banyak ini akan menghapuskan, akan menghilangkan keburukan-keburukan dia. Wa mata taba minas sayyi'ati, dan kapan dia bertaubat dari keburukan, tarattaba ala taubatihi minha hasanatun katsiratun, maka saat dia bertaubat, maka akan lahirlah banyak kebaikan-kebaikan setelah itu. Qad turbi wa tazidu ala alhasanati allati habitat bisayyi'ah, bisa jadi, kata beliau, bisa jadi, ya, dengan taubatnya dia mendapatkan kebaikan yang jauh lebih besar daripada pahala kebaikan dia yang pernah terhapus, daripada pahala kebaikan dia yang pernah terhapus, ya. Karena begini, seseorang melakukan pahala, misal amal kebaikan, dapat satu kebaikan, kemudian dia melakukan keburukan, dapat satu keburukan, anggaplah kebaikannya tadi menjadi terhapus karena ujub, riya dan semisalnya, terhapus karena keburukannya ini. Kemudian kan satu-satu tuh, ya. Kemudian dia bertaubat. Nah, taubatnya ini, kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi Allah berikan ganjaran pahala yang jauh lebih besar daripada pahala amalan dia yang pernah terhapus. Ya, ini disebutkan dalam sebuah ayat, ya, atau hadis, ya, sebentar. Jadi taubat, jadi taubat adalah sebab untuk menggapai keimanan, pahala dan pahala yang besar, dan pahala yang besar. Ini Allah sebutkan dalam firman-Nya di surah An-Nisa ayat 146. Allah katakan, illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minina wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Nah, bertaubat. Apa orang bertaubat itu? Memperbaiki diri dan berpegang teguh dengan agama Allah, serta mengikhlaskan agama mereka untuk Allah. Mereka itulah yang akan bersama dengan kaum beriman, dan Allah, ini poinnya, dan Allah akan memberikan kepada kaum yang beriman dan orang yang bertaubat pahala yang besar, pahala yang besar. Jadi mungkin pahala dia yang satu dari kebaikan yang satu terhapus saat dia melakukan dosa atau maksiat yang satu, terhapus. Jadi yang tertinggal adalah satu maksiat. Ketika dia bertobat, benar-benar menyesal, mungkin taubatnya ini Allah berikan nilai besar sekali. Ini disebutkan oleh Allah di surah An-Nisa ayat 146. Jadi begitu. Kemudian hatta ka'annaha lam takun, sampai, atau syaratnya kata beliau di sini,
fa idza azimat at-taubah, tapi dengan syarat taubatnya itu kalau mau dapat pahala besar dengan tekad yang kuat, bukan ecek-ecek ya, tekad yang kuat. Wa sahhat, dan memang benar-benar serius. Wa nasya'at min samimil qalbi, dan muncul rasa ingin taubat itu muncul atau lahir dari relung hati yang paling dalam. Kemudian ahraqat ma marrat alaihi minas sayiat, barulah taubat seperti ini akan membakar semua dosa-dosa yang ada, hatta ka'annaha lam takun, ya, sampai dia seolah-olah tidak ada dosa itu. Fa inat taiba minadz dzambi kaman la dzanbalah, sesungguhnya orang-orang yang bertaubat itu seperti tidak ada dosa darinya, ya. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawakan oleh beliau, at-taibu minadz dzambi kaman la dzanbalah, orang yang bertaubat dari dosa bagaikan seseorang yang tidak berdosa. Jadi dari hal ini sebenarnya, ya, kita bisa simpulkan juga bahwa ketika seseorang melakukan amal kebaikan, dapat dia satu kebaikan misal, kemudian dia melakukan dosa atau maksiat yang bisa menghapuskan pahala kebaikan dia ini. Misal yang bisa menghapuskan pahala kebaikan apa? Riya, ujub, sum'ah dan semisalnya, bercerita tentang itu. Ya, maka terhapuskanlah pahala dia satu ini dari kebaikan dia yang satu tadi. Terhapus. Tinggallah dosa dia satu dari maksiat dia ini, ujub. Maka ketika dia bertobat, bisa jadi taubatnya ini lebih besar pahalanya ketimbang pahala yang pernah terhapuskan, satu pahala. Jadi pahalanya dominan, mayoritas, saking banyaknya pahalanya, saking besarnya pahalanya, sehingga dosa yang satu tadi tidak terlihat, walaupun tetap ada, begitu. Itu satu, tetap ada dosanya satu, tapi pahala dari taubatnya banyak, bisa tertutupi. Nah, yang kedua, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70, bahwa taubat itu merupakan sebab berbagai kejelekan diganti dengan berbagai kebaikan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamah wa yakhludu fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima." Dan barang siapa yang melakukan dosa-dosa, niscaya dia akan menemui pembalasannya, akan dilipat gandakan siksa mereka pada hari kiamat, dan mereka akan kekal di dalamnya dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh. Bertaubat, ya, perhatikan, bertaubat. Maka mereka itulah orang-orang yang digantikan oleh Allah keburukan-keburukan mereka menjadi berbagai kebaikan. Jadi bisa jadi ini malah lebih bagus daripada yang pertama tadi. Pertama tadi pahalanya satu dihapuskan saat dia berbuat ujub, berbuat dosa satu. Jadi pahalanya satu terhapus, tinggal dosanya satu masih ada karena ujub. Tapi saat dia bertaubat, pahala taubatnya besar, banyak, sehingga pahala dosa ujub tadi yang satu tadi tertutupi dengan dominan atau mayoritasnya pahala dia. Nah, kalau yang kita bacakan ini Allah gantikan, ya, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah gantikan keburukannya, maksiatnya jadi pahala, jadi kebaikan. Plus kembali lagi pahala dari kebaikan dia yang terhapuskan. Jadi dia taubat, maka ujub dia itu kan keburukan tuh ujub, maka itu keburukan itu diganti oleh Allah dengan kebaikan, jadi pahala jadinya. Tapi benar-benar taubat yang datang dari samimil qalbi, dari hati nurani yang paling dalam, memang betul-betul bertaubat menyesal. Jadi pahala taubatnya besar, keburukan dia dari ujub, sum'ah, riya tadi pun dirubah oleh Allah menjadi kebaikan dan berbuah pahala. Kemudian pahala dari kebaikan dia yang pernah terhapuskan oleh ujub tadi balik lagi. Ini lebih bagus lagi, ya, dari yang
sebelumnya. Ini kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi. Waqad sa'ala Hakim Ibnu Hizam, dan Hakim Ibnu Hizam pernah bertanya kepada Nabi. Hakim Ibnu Hizam itu keponakan Khadijah. Hakim bin Hizam. Dia masuk Islam, ya, sebelumnya kafir. Dia pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau aku masuk Islam, lalu bagaimana an itaqatin wa silatin wa birrin fi'luhu fi syirk?" Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku masuk Islam, lalu bagaimana dengan amal kebaikanku di waktu kafir, seperti membebaskan budak, kemudian menyambung silaturahmi, dan juga berbuat kebaikan, tapi aku melakukannya itu di waktu syirik dulu, masih belum muslim gitu. Ketika aku masuk Islam, hal yuthabu alai, apakah kebaikanku semasa kafir itu saat aku masuk Islam diberi pahala? Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, aslamta ala ma aslafta min khairin. Kamu masuk Islam dengan kebaikan yang kamu lakukan dahulu. Dalam artian kaum muslimah, bahwa jika seorang kafir, tapi banyak ya orang kafir kita lihat mau membantu, berbuat baik, dia menyantuni anak-anak yatim, tapi sayangnya mereka belum beriman kepada Allah gitu kan. Nah, saat mereka masuk Islam menjadi mu'allaf, kebaikan mereka saat masih kafir dulu itu dicatat menjadi kebaikan, itu dihitung, diberi pahala saat dia masuk Islam. Tapi sementara keburukan dia, ya, sebelum Islam, saat dia kafir, tidak solat apa semacamnya, itu dihapuskan, begitu ya. Ini contohnya bahwa Hakim bin Hizam, keponakan Khadijah, saat dia masuk Islam, dia bertanya, gimana dengan amalan kebaikanku yang dulu? Dia membebaskan budak, menyambung silaturahmi, berbuat kebaikan kepada masyarakat. Masuk Islam, apakah itu juga dihitung kebaikan atau tidak? Diberi pahala atau tidak? Kata beliau. Maka kata Rasulullah, aslamta ala ma aslafta min khairin. Itu dihitung. Jadi masuk Islam seseorang, orang yang mu'allaf itu, keburukannya dihapus, kebaikannya dicatat. Dan contoh yang lain adalah seorang yang lupa saya, yang membunuh paman Nabi Hamzah, ya, Setelah itu berselang waktu masuk Islam si pembunuh paman Nabi ini. Dia membunuh paman Nabi saat dia masih kafir gitu, Hamzah. Maka setelah masuk Islam, apakah Nabi mengkisosnya? Kan dalam Islam itu ada kisosnya, siapa yang membunuh maka dia juga dibunuh. Apakah pembunuh paman beliau yaitu Hamzah, ya, dikisos oleh Nabi? Enggak. Dia diterima sebagai muslim. Kesalahan dia dihapuskan dalam agama. Cuman waktu itu apa kata Rasulullah? Setelah masuk Islam, kamu menjauh dari aku. Rasulullah tidak mau dekat-dekat dengan dia, karena ya sifat manusia, kalau kita dekat-dekat nanti apa? Selalu teringat bahwa kamulah pembunuh pamanku, kata Nabi Muhammad. Nah, itulah bagaimana Rasulullah berlaku adil itu. Kalau memang Islam menerima dia, tidak dikisos, dihapuskan kesalahannya, memang masuk dengan damai dia. Nah, ini contoh juga bahwa seorang yang kafir ketika masuk Islam, semua kesalahannya dihapuskan dan kebaikannya dihitung, ya. Wa hakadha idza taba al-'abdu taubatan nasuha. Nah, ini juga sama seperti seorang hamba yang bertaubat, taubatnya nasuha, yang tulus, shadiqah, yang benar, khalisah, ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah, bukan karena sakit hati, ya. Ada orang bertaubat tapi karena sakit hati, banyak. Ada orang taubat dengan riba,
dari riba, bukan karena takut azab Allah, tapi karena sakit hati kepada bank. Ya, sakit hati dengan bank. Utang bertahun-tahun, puluhan tahun dicicil, ternyata yang dicicil cuma bunganya. Nah, pokoknya masih seperti di awal. Itu ada tuh kan beritanya yang baru-baru ini viral. Ya, dia ngutang berapa ratus juta, sudah puluhan tahun atau belasan tahun, ternyata sampai rumahnya disita karena dia nyicil 5 juta atau 8 juta setiap bulan, yang dibayar itu hanya bunganya. Nah, karena mungkin dia sempat terlambat, jadi itu dimasukkan kepada denda. Jadi pokoknya tetap belasan tahun tidak berubah. Nah, jadi kalau mau tobat itu karena Allah, takut dengan azab Allah boleh, ya, atau berharap kebaikan dari Allah boleh. Tapi kalau sakit hati kemudian taubat, ada tuh. Nah, ada juga orang-orang dari kelompok-kelompok Islam, misal, saya tobat dari kelompok tertentu. Kenapa? Saya sakit hati kepada pemimpinnya, saya sakit hati kepada ketuanya, katanya. Ini tidak boleh begitu, ya. Jadi taubat itu karena Allah. Taubat yang nasuha seperti ini, itulah yang akan membakar keburukan-keburukan dan mengembalikan pahala kebaikan yang telah lampau. Wallahu taala alam. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup pada pertemuan kita kali ini. Mungkin ada pertanyaan satu atau dua, dipersilakan. Silakan. Mikrofonnya agak dekat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dekat lagi, Bu. Apa mikrofonnya? Umpama gini Ustaz, seseorang sholat tahajud, jadi dia sengaja menampakkan pada pasangannya, umpamakan mungkin nampakkan ke pasangannya. Maksudnya supaya pasangannya, suami atau istrinya, nampak dia sholat, akhirnya termotivasi pasangannya untuk sholat tahajud. Itu niatnya gitu Ustaz. Itu apakah ujub atau ria gitu Ustaz? Sudah? Sudah Ustaz. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk lebih menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut kami itu tidak merusak keikhlasan. Dan banyak amalan itu yang memang tujuannya juga untuk memotivasi. Seperti misal, ada dulu agak lain memang apanya jawabannya. Dulu itu ada pertanyaan kami tanyakan ke seorang, kenapa enggak sholat ke masjid? Laki-laki dia. Saya sengaja sholat di rumah karena kalau sholat di masjid itu nanti takut kelihatan orang, ria katanya. Nah itu kan menyimpang itu. Entah sengaja ada gitu biar agak lucu atau di mana enggak tahu. Karena ada beberapa ibadah itu memang mesti dilihatkan dan memang tujuannya untuk itu. Seperti sholat berjamaah di masjid, tujuannya dibuat itu apa? Agar kita saling berjumpa dengan saudara di masjid. Kemudian seperti haji, itu kan memang semua di situ. Jadi kayak mana haji kalau biar enggak dilihat orang lain? Masa haji di rumah? Jadi kalau memang sholat tahajud dilihatkan kepada pasangan agar termotivasi. Kalau memang niatnya agar termotivasi dan ikut sholat, tidak masalah insyaAllah, tidak masalah. Nah, tapi kalau memperlihatkan ke pasangan bahwa aku lebih baik daripada kamu, itu tidak boleh, ya. Dan jangan hanya sholat, ya. Kalau bisa bangunkan juga, ya. Dan itu tidak masalah, ya. Wallahu taala a'lam. Selain sholat juga bisa, ya, yang dilihatkan agar orang termotivasi boleh. Misal bersedekah boleh, kan memang tidak boleh ditunjukkan, tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain, ya. Itu lebih afdal, ya, kita katakan itu lebih afdal. Nah, tapi kalau memang untuk memotivasi orang lain,
hindari sesuatu yang bisa membatalkannya. Seperti tadi kita sebutkan foto di media sosial, jangan nampakkan wajah orangnya dan semisalnya lah. Ya. Tapi yang melakukan ini seperti sedekah tapi menampakkan ke orang lain supaya termotivasi, hendaknya orang-orang yang memang keimanannya sudah stabil lah, sudah kuat. Kan ada tuh, pernah juga ada yang bertanya, bagaimana menyinkronkan antara larangan menampakkan amal ibadah dengan perintah untuk saling memotivasi dalam kebaikan, gitu kan? Misal sedekah, kita dilarang untuk dilihat orang lain, tapi kita ingin memotivasi orang lain. Kan bisa jadi kan nanti jamaah bilang kayak gini, kayak mana mau sedekah, nggak ada satupun kuliah sedekah selama bertahun-tahun katanya kan. Nah, jadi menurut pandangan ulama ini boleh dilakukan, diperlihatkan dengan memotivasi, tapi orangnya ndak boleh semua orang gitu. Nah, kira-kira kalau dia bersedekah dilihat oleh orang lain, dipuji oleh orang lain, hatinya tetap stabil gitu, ndak melayang jika dipuji dan juga ndak menjadi jatuh ketika direndahkan. Begitu. Jadi ndak semua orang baru kemarin ngaji kemudian langsung nampakkan amal ibadah, nanti takutnya dia dipuji sudah tinggi, ketika dikomentari, ketika dikritik sedikit dia langsung marah, langsung tidak terima, langsung nggak ngaji lagi, begitu. Ya, ini kebaikan untuk kita semua. Kalau memang iman kita belum siap untuk stabil saat dipuji atau saat direndahkan, jangan dulu menampakkan amal kebaikan kepada orang lain. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Tadi ada contohnya solat yang diniatkan selain kepada Allah, maka solatnya tidak berpahala dan tidak pula berdosa. Ya. Pertanyaannya Ustaz, apakah solat yang diniatkan selain kepada Allah itu tidak termasuk syirik Ustaz? Gitu, Ustaz. Itu syirik, tapi syirik kecil. Tapi saya jelaskan dulu, tadi ada solat, kemudian dia solat tidak berdosa, tidak berpahala. Maksudnya dia solat karena orang lain, bukan karena Allah. Dari awal, dari belum takbir dia niatnya untuk supaya dipuji oleh misal ketua masjid. Solat dia sini, tapi nampak dia ketua masjid di sini, solat dia, tapi niatnya karena manusia kan. Nah, dia kan berdosa tuh, berdosa dan solatnya tidak diterima. Sudah. Kemudian dia bertaubat. Nah, taubatnya ini untuk menghapuskan dosa rianya, bukan menjadikan solatnya menjadi sah. Tidak, solatnya tetap tidak sah. Taubatnya hanya berlaku untuk menghapuskan dosa ria, begitu. Jadi makanya dia tidak berdosa karena dosa rianya sudah dihapuskan dengan taubat, tapi dia tidak berpahala karena solatnya nggak dianggap. Dia hanya rugi waktu, begitu. Itu satu. Kemudian tadi apa tadi Bu? Lupa pula saya. Yang ini Syirik. Itu syirik. Iya. Syirik kecil, Bu. Oh, itu syirik. Syirik kecil. Jadi itu termasuk syirik kecil adalah riya. Kata dalam sebuah hadis, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang akan saya khawatirkan akan menimpa kalian, kata Rasulullah, adalah syirik kecil. Kata sahabat, apa syirik kecil? Kata Rasulullah, riya. Nah, riya. Nah, syirik kecil ini dia tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tetap muslim tapi dia berdosa. Itu bagian dari syirik, Bu. Cukup? Nah, sebentar, Bu. Cara meluruskan niat agar terhindar dari ujub dan riya. Apakah ada tipsnya atau doanya? Ini kemarin baru dibahas ini di bersama santri-santri. Cara agar lebih terhindar dari ujub dan riya itu beriman kepada yang gaib, Pak. Beriman kepada gaib. Tipsnya ya satu itu. Biasanya orang yang ujub, yang riya itu dia lebih rindu, lebih senang, lebih bangga
dengan pujian, dengan sanjungan, dengan decak kagum, tepuk tangan dari orang lain. Karena dia tidak tahu hal gaib yang dijanjikan Allah kepada dia. Orang yang beramal ikhlas itu Allah akan berikan surga, Allah berikan istana dan semisalnya. Jadi tipsnya itu sebenarnya ya beriman kepada gaib. Bagaimana kita beriman kepada gaib? Banyak-banyak belajar, banyak mengetahui apa janji Allah bagi orang yang sholat ikhlas. Kemudian kita banyak belajar membaca kisah-kisah orang soleh, sahabat, tabi'in, begitu, tentang bagaimana mereka ikhlas dalam beramal. Dan sebenarnya kalau kita beramal riya dan ujub, kalau kita ketahui ilmunya Pak, malu kita, ya, malu. Maka kuncinya pertama beriman kepada hal yang gaib. Hal gaib itu kan seperti pahala, ya, itu kan gaib, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita takar bagaimana orang yang ikhlas itu, bagaimana cara taubat dari ujub dan riya. Cara taubatnya, cara taubat itu menyesali, kemudian berjanji tidak mengulangi, ya, itu cara taubat dari riya. Dan sebenarnya cara taubat dari semuanya, semua dosa, ya, cara taubatnya begitu, menyesali dan berjanji tidak mengulangi, kemudian melakukan amal kebaikan yang ikhlas karena Allah. Karena dalam sebuah ayat, innal hasanat yudhhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan keburukan. Itu ada ayat berapa saya lupa, bentar ya. Innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at. Innal hasanat yudhhibna sayyi'at. Di surah Hud. Surah Hud ayat 114, Pak. Surah Hud ayat 114, Allah katakan innal hasanat yudhhibna sayyi'at, sesungguhnya amal kebaikan akan menghapuskan keburukan. Riya dan ujub itu keburukan. Kalau sudah bertobat, berjanji tidak mengulangi, menyesali, maka lakukan kebaikan setelahnya. Lakukan kebaikan. Dan ini berlaku pada maksiat yang lain selain ujub dan riya juga. Wallahu taala alam. Semoga ini bermanfaat. Saya mohon maaf atas kesalahan dan mungkin waktu yang berkepanjangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi nilai kebaikan pada setiap apa yang kita hadirkan pada kesempatan kali ini, dari tenaga, waktu, biaya dan semisalnya. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita di surga Firdaus al-A'la sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.